Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين. Maknanya dari api yang ada di dalam dadamu. Selamatkanlah dulu, singkirkanlah dulu api-api yang di dalam dadamu. Maka api yang ada pada orang lain tak akan bisa menembus hatimu. Inilah cara mengislamkan, inilah cara menselamatkan seluruh manusia dari apa? Dari anar, dari neraka. Untuk menselamatkan diri kita sendiri, kita wajib man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya. Apa yang harus dikenal? Katanya kita ini makhluk. Berarti makhluk itu kan bukan pencipta. Katanya kita ini makhluk. Berarti makhluk kalah wujud dengan sang Khalik. Katanya kita ini makhluk. Berarti makhluk ini harus mati. Hanya Allah yang hidup. Katanya kita mengaku bahwa kita ini makhluk. Kok jadi Tuhan di dalam hatinya? Itulah yang harus man arafa nafsahu. Barang siapa tahu siapakah sejati dirinya yang bukan apa-apa. Barang siapa yang mengenal dirinya yang bukan siapa-siapa. Maka faqad arafa rabbahu. Maka ia akan mengenal siapakah yang menciptakan apa-apa. Maka ia akan mengenal siapakah yang menciptakan siapa-siapa. Yakni hanya Allah saja yang ada. Itulah cara untuk mengislamkan, untuk mensyahadatkan diri kita kepada Allah, yakni menyerahkan hidup dan badan, bahkan menyerahkan seluruh amal, seluruh aktivitas yang berlaku atas diri manusia sejak bangun tidur sampai tidur lagi, diserahkan semua hanya milik Allah. Yaitulah Islam, yaitulah ngabdi, yaitulah menyembah, mempersembahkan semua apa-apa yang bukan milik kita, termasuk hidup dan badan ini. Itulah yang disebut syahadat. Yang dimaksud, yang berhak bersyahadat itu bukan manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa bersyahadat sementara manusia tak punya hidup dan badan? Yang punya hidup dan badan, yang punya zahir dan batin, inilah yang berhak bersyahadat. Contoh logikanya begini. Anda punya HP. Apakah mungkin HP ini bisa menyaksikan Anda? Apakah mungkin HP Anda bisa bersyahadat kepada Anda, menyaksikan Anda, menyaksikan ayat-ayat Anda? Sedangkan HP ini bukan apa-apa, sedangkan HP ini bukan siapa-siapa tanpa Anda. Kalau HP bisa bersyahadat kepada kita, bila HP bisa menyaksikan kita, pasti HP selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Kita pergi ke sawah, HP itik, ikut ke sawah, ngetut nemburine. Kita pergi ke hutan, HP juga ikut ngikut ke hutan, ibarat seperti bayangan. Kemanapun kita pergi, bayangan selalu ada. Akan tetapi buktinya HP ini bila kita tinggal di suatu tempat, sebentar saja hilang HP-nya.
Kenapa? Karena HP-nya tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Karena HP-nya tidak bisa menyaksikan dirinya sendiri. Karena HP-nya tidak bisa bersahadat kepada dirinya sendiri. Karena HP-nya tidak bisa menselamatkan dirinya kecuali bersama pemilik HP-nya. Bila HP-nya sendirian, ya hancurlah, panaslah dicuri orang. Sehingga dari tangan ini pindah ke tangan itu, pindah ke tangan ini, panas. Akan tetapi HP ini hanya bisa disaksikan. HP ini hanya bisa dijaga. HP ini hanya bisa dipelihara. HP ini hanya bisa dikasih sayangi oleh yang punya HP. Jadi hanya Allah yang bisa bersahadat kepada manusia. Hanya Allah yang bisa menyaksikan manusianya. Bukan manusianya yang bisa bersahadat. Syahadat adalah tidak bersahadat. Syahadat itu adalah ketika manusianya sudah tak bisa bersahadat lagi. Sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi, jangankan menyaksikan Allah, menyaksikan dirinya saja sudah tidak bisa lagi. Inilah hakikat syahadat itu. Bila kita sudah mengenal diri yang seperti demikian, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, kembalikanlah dirimu dari Allah, kembali kepada Allah. Jangan kau kembalikan dirimu kepada iblis dan setan yang selalu membangkang untuk sujud kepada Allah, yang selalu membangkang tidak mau dikatakan iblis dan setan itu gaib. Allah saja yang gaib. Aku ada kok, Abdul Halim wujud kok, Abdul Halim nyata kok, Allah saja yang gaib. Aku tidak butuh Allah, tapi tolong kepada Allah. Gimana Abdul Halim ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Bila hati kita sudah selamat, wa ahlikum naro, maka seluruh umat manusia akan selamat. Seluruh umat manusia akan Islam. Apa yang dimaksud manusia selamat dan seluruh manusia Islam? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau melihat ke arah manapun, mendengar ke arah manapun, maka di situ hanya ada Allah yang nyata, hanya ada Allah yang wujud, hanya ada Allah yang hidup, hanya ada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya termasuk sesuatu yang ada di dalam diriku. Ya sesuatu yang ada di dalam diri Anda. Ya sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Yang ada hanya Allah saja. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izinnya Allah. Itulah yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini hanya dipahami bagi orang-orang yang sudah menjadi rasul-rasulnya Allah. Ini hanya dipahami bagi orang yang sudah kembali kepada Allah. Ini hanya dipahami bagi utusan-utusan, bagi khalifah-khalifah, bagi pesuruh-pesuruh Allah saja. Sehingga tertanam di dalam diri manusianya seperti ayat, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Kue menengowai Muhammad, aku yang berkuasa atas dirimu. Inilah hati-hati para utusan-utusan Allah. Akan tetapi hati-hati utusan iblis seperti Abdul Halim ini pasti tidak mau bila Allah yang bisa mendudukkan aku. Bila aku masih bertuhankan iblis dan setan, tidak mau bila Allah bisa minum kopi seperti ini. Kalau dikatakan Allah bisa duduk, Allah bisa minum kopi, berarti kau murtad.
berarti kau memakhlukkan Tuhan. Itu kata iblis dan setan, supaya manusia takut, supaya manusia tidak bisa bertemu Tuhannya, atau supaya manusia hanya mengikuti iblis dan setan saja yang selalu mentiadakan Allah, yang selalu menafikan Allah di dalam hatinya. Tidak mau iblis dan setan bila Allah berkuasa atas duduk kita. Tidak mau iblis dan setan bila Allah berkuasa atas minum ini. Tidak mau bila Allah berkuasa atas solat-solat manusianya. Tidak mau, ini duduk-dudukku sendiri. Kata iblis dan setan membisiki dalam hatiku, Lim Halim, ini loh dudukmu sendiri, kamu yang berkuasa. Lim Halim, kamu yang bisa minum kopi ini. Tak ada urusannya dengan Tuhan. Lim Halim, kamu yang bisa sholat. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan tidak ada kok. Tuhan goib yang nyata, yang wujud hanya kamu. Inilah setan yang nyata selama ini. Jadi iblis dan setan itu nyata bagi pengikut-pengikutnya. Iblis dan setan itu nyata bagi para rasul-rasulnya iblis dan setan. Tahu, kita ini Abdul Halim tahu bila kita diutus oleh hawa nafsu kita sendiri, tahu, sadar, tapi ragelem perang. Kenapa? Karena kita sudah kelamaan jadi budak-budaknya setan, orang duwe daya untuk perang. Mending kalah terus, dibakar terus di dalam anarnya iblis dan setan. Kumpul iblis dan setan tak akan pernah bisa menselamatkan seluruh umat manusia, tak akan bisa mengislamkan seluruh umat manusia. Maka seluruh umat manusia hanya jadi bahan bakarnya api-api yang ada di dalam hatinya saja. Melihat orang itu begitu, panas hatinya. Melihat orang itu begini, panas hatinya. Hati selalu tak terima. Hati selalu memandang makhluknya daripada memandang sang pencipta manusianya. Pesan Kanjeng Nabi Muhammad, jangan kau dewa-dewakan aku, wahai sahabatku. Dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Dewakanlah, muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena itulah esanya Allah. Karena itulah tunggalnya Allah. Itulah cara mengislamkan, menselamatkan seluruh umat manusia dengan cara ku anfusakum, selamatkanlah dirimu dahulu, maka ketika dirimu sudah selamat, wa ahlikum naro, maka seluruh manusia akan selamat dari caci makimu. Seluruh manusia akan selamat dari intervensi manusianya. Kita tidak bisa komen lagi melihat manusia, oh ada manusia yang begini, hati kita sudah adem, ayem, damai. Kenapa? Karena yang dilihat bukan manusia lagi. Karena yang disaksikan hanyalah araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila tak ada Tuhanku, aku tak bisa mengenal diriku. Bila tak ada Tuhanku, aku tak bisa mengenal bahwa diriku bernama Abdul Halim. Bila tanpa Tuhanku, aku tak akan pernah mengenal diriku bahwa diriku adalah manusia. Karena semuanya hanyalah Tuhankulah yang mengenalkannya. Hanyalah Tuhankulah yang mengajarinya. Hanyalah Tuhankulah yang membimbing kita seluruh umat manusia agar kita bisa membaca, mengenal ayat-ayat Allah yang ada pada tiap diri kita. Ketika sudah selamat begitu, maka ketika kita melihat wujud-wujud yang ada di luar diri kita, tanpa Allah wujud orang itu takkan pernah ada. Tanpa Allah wujud orang yang mencaci diriku, yang mengolok-olok diriku, yang merendah-rendahkan diriku. Tanpa Allah aku pun tak bisa mengenal orang itu. Jadi aku bisa mengenal orang itu, aku bisa tahu itu, aku bisa mendengar celaan atau hinaan orang lain itu. Semuanya hanya pendengaran
Allah, penglihatan Allah. Bila semuanya hanya milik Allah, enjoy saja. Ora kebakaran lagi, ora emosi lagi, ora ngamuk lagi. Yang ada hanya tenang saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena jiwanya sudah tenang di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghir